Terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, teman-teman, siang hari ini materi kedua tadi terkait dengan audit kinerja dan kepatuhan. Jadi lebih banyak membahas tentang audit ya. Audit internal dan eksternal tadi, membahas audit dan eksternal. Nah, karena ini materinya banyak sekali dan menurut saya ini cukup bagus banget, cukup membuka wawasan ya. Jadi audit internal dan eksternal perbedaannya seperti apa, terus prosesnya seperti apa. Tapi ini gambaran secara umum. Nah, karena ini materinya cukup banyak, jadi saya langsung saja saya sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tadi kuliah ya. Jadi ini cukup menarik sekali. Jadi kalau materinya banyak, cuman saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya akan sampaikan pertanyaannya apa, terus jawabannya dari Pak dosen seperti apa ya. Ya, mungkin sebelum ke pertanyaan, buat gambaran umum saja. Jadi di audit itu ada dua, audit internal dan eksternal. Perbedaannya apa? Secara garis besar, perbedaan audit internal itu tujuannya adalah audit internal ya. Tujuannya untuk memberikan solusi. Jadi audit internal untuk memberikan solusi kepada manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kalau audit eksternal yang diambil dari pihak luar itu adalah untuk memberikan opini ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar opini WTP, wajar tanpa pengecualian, WDB, wajar dengan pengecualian, terus tidak memberikan opini ya. Nah, itu adalah audit dari eksternal ya. Kalau dari internal itu mengaudit kemudian memberikan solusi kepada manajemen supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, langsung ini ada 5 ya yang saya catat, ada 5 pertanyaan dari teman-teman pas kuliah tadi, kemudian dijawab oleh dosen kita. Beliau juga seorang akuntan publik ya di Purwokerto. Itu yang pertama. Pertanyaannya adalah sebenarnya ada batasan atau tidak di dalam organisasi batasan omset ya. Sebenarnya ada batasan omset atau tidak di dalam suatu organisasi untuk melakukan untuk membuat audit internal. Nah, jawabannya adalah tidak ada ketentuan, tergantung dari organisasi tersebut. Mau besar mau kecil itu tergantung dari organisasi tersebut. Tapi yang berkaitan dengan perbankan itu kecil pun itu harus ada audit internal. Kemudian di instansi pemerintah seperti BUMD ya. Terus kemudian ya itu ya jawabannya. Jadi tidak ada batasan omset. Kalau perusahaannya kecil, pendapatannya kecil, kalau manajemen menginginkan audit internal maka boleh gitu. Itu ya, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua cukup menarik. Kapan dilakukan audit gitu ya? Terkadang kan ada yang mungkin perusahaannya besar, terus tiba-tiba setahun ini diaudit, tahun depan enggak, terus begitu selanjutnya. Tapi tiba-tiba ada yang sering diaudit dan lain-lain ya. Jadi kapan dilakukan audit? Ini untuk perusahaan besar ya. Jadi cukup menarik, audit internal bukan seperti pemadam kebakaran. Nah, dari artinya itu berarti audit internal tidak datang ketika terjadi suatu masalah. Nah, tapi audit internal itu akan terus mengaudit. Cuman kalau perusahaannya besar, organisasinya besar, itu bergiliran ya, jadi sampling. Misalkan cabangnya ada 100 misalkan. Itu disampling. Misalkan tahun ini cabang yang ke-51 gitu. Terus kemudian kedepannya ada cabang yang ke-69 misalkan seperti itu. Nah, itu kan tidak rutin untuk semua cabang gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya audit itu sudah ada SOP-nya sehingga dilaksanakan sesuai dengan SOP atau standarnya ya. Sehingga tidak ada audit seperti pemadam kebakaran atau audit yang ada ketika terjadi masalah. Oke. Pertanyaan ketiga, background staff auditor itu seperti apa? Karena ada beberapa auditor yang berdasarkan masa jabatan ya. Misalkan masa jabatannya 5 tahun,
terus diangkat menjadi auditor. Nah, itu sebenarnya eh, tidak tidak harus dari keuangan. Ya, ini masing-masing organisasi itu memiliki standar. Jadi boleh seperti itu, tergantung dari standar manajemennya. Tidak harus dari keuangan. Bisa jadi audit itu terkait dengan kinerjanya, terkait dengan SDM-nya, terkait dengan efisiensi perusahaannya. Jadi luas. Audit itu tidak hanya keuangan, ya. Jadi itu untuk background staff auditor atau karyawan auditor itu auditor internal ya, tidak harus dari keuangan dan berdasarkan standar dari manajemen tersebut. Kemudian yang keempat ada yang tanya, di Pemda itu ada audit dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi mengecek absensi atau kehadirannya. Ya, jadi mengecek absensi atau kehadirannya. Nah, apakah ini termasuk audit keuangan atau kinerja gitu ya? Karena BPK kan yang kita tahu adalah Badan Pemeriksa Keuangan ya. Nah, dari jawaban itu Pak dosen menyampaikan bahwa ini juga berkaitan dengan keuangan. Misalkan di absen itu bolosnya 10 kali, tapi dipotongnya hanya 5 kali. Nah, ini kan berkaitan dengan keuangan atau subnya adalah tunjangan kinerja karyawan. Ya. Jadi bolosnya 10 kali kok tunjangan kinerjanya dipotong hanya 5 kali gitu. Nah, ini kan berpengaruh terhadap keuangan suatu dinas ya atau di Pemda itu. Ini. Jadi ya. Jadi lingkupnya sangat luas untuk mengecek suatu audit ya. Nah, yang pertanyaan terakhir, di Indonesia menggunakan KAP yang sama itu jedanya berapa tahun? KAP itu kantor akuntan publik ya. Jadi kalau suatu perusahaan mau mengambil audit eksternal ya, audit eksternal itu mencari KAP, kantor akuntan publik. Nah, di kantor akuntan publik itu ada beberapa staf atau karyawan yang sudah terdaftar di akuntan publik ya, sudah memiliki sertifikat akuntan publik. Nah, dia baru boleh bekerja di KAP. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik dan peraturan pemerintah Menteri Keuangan itu beda-beda ya, berbeda tergantung dari perusahaannya itu. Kalau keuangan berarti berdasarkan peraturan pemerintah Menteri Keuangan. Terus juga ada perusahaan yang sudah listing di BI, Bursa Efek Indonesia. Itu didasarkan pada Bapepam. Terus perbankan berdasar dari BI dan OJK. Nah, tapi pada umumnya ya secara umum KAP itu per 3 tahun maksimal diganti. Jadi gini, satu akuntan publik itu boleh menandatangani WTP opini itu selama 3 tahun ya. Tapi satu KAP itu 5 tahun. Contohnya begini. Di KAP ya, kantor akuntan publik misalkan Maju Jaya. Di kantor akuntan publik Maju Jaya ada 5 orang nih, ada 5 orang akuntan publik. Nah, dari 5 orang dari 5 orang ini bekerja di satu KAP. Misalkan KAP Maju Jaya. Dari 5 orang ini hanya boleh tanda tangan selama 3 tahun. Ya, jadi ini 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi KAP ini boleh mengaudit organisasi itu selama 5 tahun. Gitu ya. Contoh misalnya 5 orang. Kantor akuntan publik memiliki jeda waktu 5 tahun. Tapi karyawannya hanya 3 tahun. Jadi misalkan si A ini boleh tanda tangan di opini selama tahun pertama sampai ketiga. Dan tahun keempat kelimanya si B. Gitu ya. Nah itu bolehnya seperti itu. Secara umumnya seperti itu ya. Nah, tapi di zaman sekarang ya, di saat sekarang itu banyak sekali staff-staff yang memiliki nama kantor akuntan publik berbeda ya. Jadi agar kliennya itu tidak pergi karena ini batasnya 5 tahun, maka beda lagi namanya. Nah, tapi orangnya tetap sama tapi namanya berbeda untuk untuk sesuai administrasi di sini gitu ya. Jadi ini terkait dengan audit internal, audit kinerja dan kepatuhan ya. Jadi
Itu aja mungkin, kalau materinya cukup banyak sekali, juga cukup sangat sangat menarik ya, sangat menarik. Kemudian ya banyak sekali materinya, tapi itu aja yang menarik buat saya dari beberapa pertanyaan, bahwa audit itu ada dua, internal dan eksternal. Audit internal itu fungsinya untuk memberikan konsultasi ya, sebagai konsultasi atau memberikan pemecahan masalah terkait dengan problem-problem di perusahaan. Kalau audit eksternal itu memberikan opini, WTP, WDB tidak memberikan opini dan lain sebagainya, atau wajar, gitu ya, sangat wajar dan sebagainya. Itu ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa terus berbagi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.